Sobat tantangan, kita sering dengar ya sekarang tantangan hidup itu semakin hari, semakin tahun, semakin berat. Tapi kekhawatiran itu sedikit terobati. Ya, mudah-mudahan jadi sembuh benar nih saya dengan hadirnya saya di sini ya di kantor Pak Gali Ihsan Fadila. Nah, siapa sebenarnya Pak Gali? Kita panggil Pak Gali aja ya. Ternyata ini Pak Gali ini pimpinan dari Kolega Barbershop Group. Nah, ini menarik sekali ya. Saya terinspirasi Pak Gali. Aduh, karena saya juga. benar. Nah, sebagai pemerhati pendidikan saya merasa agak sedikit galau Pak. Ya, karena di sekolah saya itu dari TK sampai dengan SMP. Ya, terima kasih ya Bu sudah main ke Kolega Barbershop Group. Ya, kalau sedikit perkenalan dari Kolega Barbershop sendiri, kami itu ada di 130 cabang sekarang. 130 cabang. Dari Pekanbaru sampai ke Papua Barat di Kota Manokwari. Wah, hebat. Dan kebanyakan memang sekarang ada di Jabodetabek. Nah, salah satu lini bisnis kita yang di bawah Kolega Barbershop Group itu adalah Kolega Barber Academy. Nah, ini adalah sekolah untuk teman-teman yang mau jadi barberman, tukang cukur ya, Iya. bahasa familiarnya atau capster yang profesional nantinya. Jadi nanti akan dibentuk tuh selama 20 hari di Kolega Barber Academy gitu. Harapannya sama, harapannya juga bisa membuka lapangan kerja ke depannya gitu, terus memberikan minat ke teman-teman mungkin di sektor informal, karena kan anak-anak zaman sekarang kan udah main medsos yang banyak referensi dari mana-mana, gak hanya di bidang formal tapi juga di bidang informal gitu. Nah, kalau di barber kan kayaknya kalau tampilan di barbershop itu kan casual gitu kan, bisa gaya lebih banyak, lebih keren gitu. Keren Pak. Iya. Waduh, kalau saya dari anak muda saya mau. harus Nah, tadi Pak Gali ada bilang 20 hari Pak. Ya. 20 hari pasti bisa tuh Pak. Ya, tuh. Hari doang. Kenapa enggak gitu ya. Nah, terus sekarang kan ada ini Pak, bukan hanya cukur ya, kalau itu yang cukur ya. Ya ada kawin, terus ada anak-anak sekarang tuh ya. Pakai apa tuh Pak? Black mask, Oh gitu. masker, istilah kata cowok. Itu bisa juga diajarin ya. Kalau di Kolega Academy sendiri, kita tuh punya 3 nilai yang bakal diajarkan. Itu mulai dari skill pastinya, attitude, kepribadian baik, sama knowledge gitu. Jadi artinya mereka ini nanti akan lulus gitu, dapat sertifikat, dan standar kami pun udah di-approve sama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, jadi dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Jadi kita itu nanti nggak cuma datang belajar selesai, nggak. Kita itu ada ujiannya, Bu. Jadi kelulusan itu ada ujian teori tertulis, kemudian juga ada ujian praktek, kayak cukur rambut misalkan di durasi 30 menit, 45 menit, atau 1 jam. Jadi ada ukuran-ukurannya untuk mereka bisa lulus. Wah, luar biasa loh. Nah, anak-anak dimanapun Anda berada ya, tantangan hidup itu memang harus dihadapi. Memang sukar, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau Anda semangat, Anda kreatif, Anda bisa menjadi duta perubahan ya bagi keluarga, perubahan attitude, perubahan ekonomi. Seperti itu tuh Pak kira-kira ya. Betul, sepakat. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bu. Sobat tantangan ya, kita masih berada di Kolega Barbershop ya. Nah, ini adalah murid-murid yang sedang belajar di sini. Semua murid-murid ya? Ya, Kolega Academy, yes. Ya. Oh, Bapak udah bagus modelnya. Ini hasil karya anak-anak sini juga, Pak. Ini hasil karya coach. Oh, bagus ya, jadi kelihatan lebih muda. Jadi kalau mau kelihatan lebih muda, nah model-model nanti dari murid-murid kolega ini ya, luar biasa. Nah, Ria ya, panggilnya Ria ya. Gimana bisa tertarik barber? Dari awal saya diajak kakak, mungkin untuk mengisi waktu luang, tapi setelah saya mengikuti akademi ini saya mulai tertarik belajar lagi dan lagi. Tuh, Lulus sekolah SMK sampai SMA. SMA udah lulus. Ya, udah lulus. Nah, lulus SMA tertarik untuk menjadi barber, lady barber. Ya, kalau yang cowok barberman ya. Ya. Nih, satu lagi dari Palembang. Ya, dari Palembang. Jauh-jauh dari Palembang ke sini. Ya, emang di Palembang nggak ada
pastinya ada. Hmm. Ya di Palembang ada. Cuman ya kita, kalau saya pribadi, karena saya belajar di sini juga bukan hanya sebagai belajar skill, tapi saya juga menjadikan ini sebagai jembatan untuk profesi ke depannya. Dan di barber lain yang membedakan itu, kalau di akademi yang lain itu dia setelah lulus tidak bisa untuk menyalurkan ke kerja, nggak bisa disalurkan kerja Karena baru udah ada ya. iya, Udah dapat ya. karena kan kalau di barber itu kan kebanyakan butuh itu barberman yang punya pengalaman 1 atau 2 tahun. Sedangkan di kolega ini dia berani mengambil setelah baru lulus, itu bisa langsung ditempatkan di berbagai cabangnya kolega, sehingga baru lulus pun sudah langsung bisa jadi barberman untuk langsung siap kerja. Ada Iya, jadi memang bukan hanya berani modalnya ya, tapi kualitas sih. Iya. Nah, dengan siapa tadi? Arya, Arya. iya. Ngomong-ngomong Arya, saya mau tanya ya, diajarin cukur itu nggak kumis? Oh, diajarin. Ngomong-ngomong ini hasil praktek bukan? Ini rapi banget. Iya, diajarin gimana ya membentuk, ibaratnya membentuk kumis juga, jenggot juga gimana supaya terlihat lebih rapi dan bagus, juga diajarkan bagaimana tekniknya juga. Jadi komplit bro, ya. Nah, jadi kalau memang yang ngerti masa depan itu ya, bukan hanya duduk di belakang meja, ya, tapi di belakang bangku juga bisa. Kan kita baru Iya, bukan di belakang meja, di belakang bangku kita bisa dapat cuan loh. Gitu ya. Ada Coach Alvin ya. Di sini saya lihat ada piala juara, bukan main loh ini. Ini Coach Alvin nih. Iya. Iya. Wah. Berarti memang pantas berdiri di sini ya, sayangku. Nah, tadi saya udah denger ya, selain belajar ukur lah gitu ya, ada belajar teknik semua ya. Nah, udah berapa lama di sini? Kalau saya sendiri 3 sampai hampir 4 tahun. Berarti itu udah banyak ya yang sudah berhasil ya. Nah, ini sangat menarik Pak Rugi. Dan jadi terima kasih ya, saya bisa kenal sama Coach Alvin, dan murid-murid di sini juga pastinya sangat happy ya, bahagia ya, bisa dapat coach yang seperti Coach Alvin. Betul? Sebagai pemerhati pendidikan, saya jadi berpikir, alangkah indahnya ya jika ada anak-anak lulusan SMK yang memang belum berjodoh untuk ke perguruan tinggi karena berbagai hal, bisa dicoba dengan skill baru ini. Juga untuk anak-anak yang lulusan SMK yang memang dari akademik ya belum maksimal atau belum memadai, kalau mereka punya skill yang bisa bermanfaat atau bisa menjadi bekal kehidupannya. Ingin sekali saya membawa anak-anak untuk kursus ke sana, dan ingin sekali begitu lulus dari kolega mereka bisa langsung bekerja dan mendapatkan gaji. Jadi suatu hari nanti pasti saya akan mengarahkan anak-anak ke sana, ingin membuka dulu ya semacam barbershop kecil-kecilan gitu, agar anak-anak yakin setelah mereka belajar mereka tahu di mana tempat mereka untuk bekerja gitu. Semoga. Terima kasih teman-teman di Tantangan Hidup 4.0. 808's held down like a paperweight. She just wanna come around.